Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Alif Umar Himawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan telah menjadi salah satu aspek kunci dalam perkembangan sistem pendidikan modern saat ini, seperti halnya classroom, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi pengajaran pembelajaran ini menjadi lebih interaktif dan terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang di berbagai tempat di dunia. Berikut adalah pembahasan tentang mengenai teknologi pendidikan, termasuk definisi, pengembangan, tantangan, dan tren masa depan. Nah, mengenai yang pertama tentang definisi teknologi pendidikan. Sebenarnya apa sih itu teknologi pendidikan? Nah, teknologi pendidikan ini merujuk pada penggunaan basis pada jaringan teknologi, seperti halnya di internet, perangkat lunak, perangkat keras. Nah, itu yang termasuknya. Nah, untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, ini itu mencakup berbagai alat dan platform, mulai dari perangkat lunak pembelajaran online hingga aplikasi mobile, permainan pendidikan, simulasi, dan lain sebagainya. Contoh dalam seperti teknologi pendidikan seperti ruang guru, terus Merdeka Belajar, The Classroom, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh-contohnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada pengembangan teknologi pendidikan. Nah, pengembangan teknologi pendidikan ini yang pertama ada perangkat lunak pendidikan. Apa sih itu perangkat lunak pendidikan? Perangkat lunak pendidikan ini seperti platform pembelajaran daring atau sistem manajemen pembelajaran. Telah menjadi pusat teknologi pendidikan. Yang kedua, itu ada e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Nah, apa sih yang maksud ini tuh? Yaitu pengajaran online, pembelajaran jarak jauh, mengubah cara kita mengakses pendidikan, memberikan fleksibilitas kepada siswa di segala tingkat. Nah, lanjut lagi, yang ketiga ada mobile learning atau mobile learning ya, aplikasi mobile yang memungkinkan akses cepat ke sumber belajar dimanapun dari manapun. Contohlah dalam mobile learning itu seperti kita penggunaan pembelajaran di HP, seperti itu. Nah, lanjut lagi, yang ketiga ada augmented reality atau virtual reality atau VR dan AR. Nah, teknologi ini itu membawa pembelajaran ke tingkat berikutnya dengan menyediakan pengalaman belajar yang imersif. Lanjut lagi, ada yang 5 yaitu pembelajaran adaptif. Nah, pembelajaran adaptif ini merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menyesuaikan materi dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan individual siswa. Nah, selanjutnya ada manfaat teknologi. Mungkin sebagian besar sudah tahu lah, tapi dari sini kita akan mengulas manfaat teknologi pendidikan itu apa sih, ada dampak baik dan buruknya. Nah, kita ulas nih. Nah, manfaat teknologi pendidikan yang pertama, aksesibilitas. Apa sih maksud aksesibilitas itu? Yaitu memungkinkan akses pendidikan bagi mereka yang terkendala oleh jarak geografis atau keterbatasan fisik. Nah, ini sering terjadi bagi yang daerahnya pelosok atau manapun, susah sekali untuk mencari ilmu yang sebagainya. Nah, maka dengan adanya teknologi pendidikan saat ini, itu manfaat sekali teman-teman. Kita bisa belajar dimanapun dan kemanapun yang kita mau. Seperti halnya kita belajar lewat online atau lewat kelas online lain dan sebagainya. Nah, yang kedua ada interaktivitas. Yang merupakan ini membuat pelajaran itu lebih menarik dan interaktif dengan menggunakan media yang beragam seperti video, animasi, dan simulasi. Ini banyak sekali ya teman-teman semua. Pembelajaran menggunakan ini merupakan inovasi yang bagus untuk perkembangan masa depan saat ini atau zaman teknologi saat ini. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga ada fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, yang ini merupakan siswa dapat belajar sesuai dengan jadwal dan lingkungan mereka pilih. Jadi, ini model halnya seperti kurikulum merdeka. Jadi, mau belajar, bukan kurikulum merdeka, seperti kita belajar bebas. Mau dari pagi, siang, sore, maupun malam, itu banyak banget. Bebas. Kita mau kapanpun dan dimanapun. Yang penting kan kita bebas. Mau belajar apa ya. Gitu kan. Nah, lanjut lagi. Yang keempat, ada personalisasi. Maksud personalisasi ini yaitu membantu menyediakan
pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Maksud dari personalisasi itu membantu siswa itu bebas menyesuaikan mau belajar mana, mau apapun, bebas dia mau pilih pelajaran apa yang dia mau, seperti itu ya. Nah, lanjut lagi ada kolaborasi yang merupakan mendorong kolaborasi antara siswa, guru, lembaga pendidikan dan berbagai lokasi. Jadi ini tuh inovasinya berkolaborasi, bergabung sama-sama ya. Nah, lanjut lagi ada tantangan teknologi pendidikan. Nah, ada beberapa tantangan atau tantangan bukan tantangan. Tantangan ini banyak banget dari teknologi pendidikan, mulai baik dampak baiknya dan buruknya maupun sebagainya. Nah, di sini dari saya akan membahas tentang tantangan teknologi pendidikan. Yang pertama, tentang akses dan infrastruktur. Jadi di akses dan infrastruktur ini masih ada tantangan seperti kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah, baik dalam hal perangkat keras maupun konektivitas internet. Nah, ini sering terjadi teman-teman semua dalam konektivitas internet. Seperti halnya di daerah pelosok, contohlah saya juga daerahnya pelosok. Namun ya lumayan ya, kadang lancar kadang tidak dalam pembelajaran teknologi pendidikan. Seperti halnya dalam pembelajaran online, kadang itu sinyal terputus. Nah, itu seperti termasuk dalam akses tempat dan infrastruktur. Dari aplikasi pun juga sama. Ada contoh beberapa aplikasi yang saya nggak mau sebut. Ya, ini saya sering menggunakan, namun banyak kendala seperti bug atau pengiriman susah dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, ada pelatihan guru. Nah, guru ini membutuhkan pelatihan yang sesuai untuk dapat mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu pelatihan guru ini sebuah tantangan pembelajaran di era saat ini maupun di masa depan. Bahwasanya dulu kita kan belajar tidak menggunakan teknologi. Kita menggunakan media seperti papan tulis dan sebagainya. Nah, sekarang kita pembelajarannya menggunakan online, jadi otomatis kita juga belajar menggunakan teknologi saat ini seperti handphone, kamera, dan aplikasi mobile pembelajaran dan lain sebagainya. Maka ini sebuah tantangan bagi para guru-guru, khususnya calon guru yang mau jadi guru. Nah, itu tantangannya. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. Nah, keamanan dan privasi ini merupakan perlindungan data yang tantangan guru yang tentang teknologi pendidikan ini. Perlindungan data pribadi dan informasi sensitif menjadi perhatian penting dalam penggunaan teknologi pendidikan. Bahwasanya sekarang itu keamanan atau cyber dan privasi itu sangat menurut saya untuk di Indonesia ini sangat sulit. Karena mungkin dari keamanan kita masih kurang ketat. Seperti halnya data-data pribadi kita yang tersimpan di dalam aplikasi pembelajaran. Nah, itu salah satunya tantangan dalam teknologi pendidikan. Seperti itu. Lanjut lagi. Yang keempat, ada ketergantungan teknologi. Nah, ini sebuah tantangan yang terlalu banyak. Mengandalkan teknologi dapat mengurangi keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang diperlukan. Nah, ini seperti contoh kejadian saat ini, bahwasanya ketergantungan dari teknologi itu berdampak pada sosial. Contoh, kita tidak bisa berinteraksi kepada satu orang dengan satu yang lain. Jadi, ini seperti terjadi di masa COVID. Ya, seperti masa saya di kuliah juga, itu yang membuat teman-teman susah berinteraksi, masih malu atau introvert. Nah, itu yang teman-teman ketergantungan. Masih ada yang banyak bahwa online itu lebih baik daripada offline. Sebenarnya sama aja, tapi tergantung. Gitu. Tapi itu yang ketergantungan teknologi itu berbahaya menurut saya, karena berbahayanya itu pada keterampilan sosial dalam berkomunikasi dan juga keterampilan hidup yang kita perlukan. Seperti itu. Lanjut lagi, ada kualitas konten. Nah, pentingnya memastikan bahwa konten pendidikan yang disediakan melalui teknologi adalah akurat, berkualitas, dan relevan. Kualitas konten itu paling penting. Semakin bagus kualitasmu, semakin bagus pula dalam isinya. Tapi tergantung konten apa yang kamu berikan dan apa yang diterapkan untuk bagi para siswa. Seperti itu. Bukan bagi pendidikannya. Oke, lanjut lagi. Nah, ada pula tren masa depan di teknologi pendidikan. Yang pertama, ada pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran adaptif dan analisis data ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, tren saat ini seperti ChatGPT, Perplexity itu merupakan sebuah kecerdasan buatan atau AI. Ya. Jadi itu pembelajaran yang membuat kita aksesnya semakin mudah.
Itu. Yang kedua ada Internet of Things dalam pendidikan. Nah, meningkatkan IoT atau Internet of Things ini dalam lingkungan pembelajaran itu untuk memberikan pengalaman belajar yang terhubung dan terkontaminasi. Yang ketiga ada blockchain untuk verifikasi kredensial. Nah, penggunaan teknologi blockchain ini untuk mengamankan dan memverifikasi kredensial pendidikan. Yang keempat ada pembelajaran berbasis game atau game based learning. Nah, meningkatnya penggunaan permainan pendidikan untuk membuat pembelajaran ini lebih menarik dan interaktif. Jadi kita harus menyesuaikan dalam pembelajaran, menerapkan pembelajaran kita untuk siswa menggunakan game agar jadi game ini lebih seru. Seperti itu. Lanjut lagi, ada pembelajaran berbasis cloud. Peningkatan adopsi platform dan alat berbasis cloud untuk menyediakan akses mudah dan kolaborasi dalam pembelajaran. Nah, dengan terus berkembangnya teknologi, ini peran dan pengaruhnya dalam dunia pendidikan akan terus meningkat. Penting bagi lembaga pendidikan, guru, dan pembuatan kebijakan untuk terus meningkatkan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara efektif untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa. Nah, itu saja teman-teman dari saya, Dafa Alif Umar Himawan. Aku mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.